wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Madani. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang penelitian studi kasus. Pengertian studi kasus diartikan sebagai studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang atau unit yang bertujuan untuk menganalisasi berbagai unit. Penelitian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis. Yang kedua, tujuan. Secara umum, tujuan penelitian studi kasus adalah A. Mengembangkan studi individu. 2. Mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti. C. Menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. D. Merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu. Sedangkan yang ketiga, karakteristik. Karakteristik A. Menempatkan objek penelitian sebagai kasus. B. Memandang kasus atau fenomena yang bersifat kontemporer. C. Dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. D. Menggunakan berbagai sumber data. E. Menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Yang keempat, pemilihan sampel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Yang kelima, pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan post group discussion, dalam singkatannya PGD. Karakteristik penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, prestasi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Pengertian penelitian kualitatif dapat berperan ahli. Menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mengembangkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Yang kedua, perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat dan hanya sebagian. Yang pertama, desain penelitian. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Yang kedua, analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, dan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Yang ketiga, istilah subjek penelitian. A. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan narasumber. B. Kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. 3. Cara memandang fakta, yaitu penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara penelitian menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Kualitatif penelitian memandang fakta ini, kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Penelitian harus netral dan tidak memihak apapun yang ditemukan di dalam itulah fakta. Sedangkan yang keempat, pengumpulan data. A. Kualitatif lebih berfokus pada suatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif penelitian menggorek dan sedalam-dalamnya atas hal-hal tersebut. B. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkai instrumen penelitian berupa tes kuesioner data,
yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, macam-macam metode. Yang pertama, kualitatif menggunakan metode fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, ground theory. Yang kedua, kuantitatif menggunakan metode eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, ekspektor. Sedangkan yang keenam, tujuan penelitian. Yang pertama, kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori pendeskripsian relatif dan kompleksi sosial. Yang kedua, kuantitatif menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Sedangkan yang ketujuh, perbedaan observasi, partisipasi, dan non-partisipasi. Dari segi pengertian observasi, partisipasi adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan pengamatan yang mana para pengamat turut serta atau menjadi bagian yang dari kehidupan orang yang akan menjadi subjek observasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama teknik observasi, yaitu teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penelitian melakukan pengamatan langsung di lapangan. Yang kedua, interview atau wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban respon dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon. Yang ketiga, kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Penelitian tidak langsung bertanya jawab dengan respon. Teknik angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang harus oleh responden. Yang keempat, pemeriksaan catatan, di mana pemeriksaan catatan dokumentasi teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa surat catatan, arsip, foto, hasil rapat, jurnal, kegiatan, dan sebagainya. Selanjutnya, penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah metode kualitatif di mana penelitian mengamati dan atau berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupannya mereka. Selanjutnya, tujuan penelitian etnografi adalah untuk mengembangkan budaya atau struktural dengan serinci mungkin, termasuk bahasa, adat, istiadat, nilai-nilai upacara keagamaan, dan hukum. Selanjutnya, proses dan penilaian etnografi. Menurut Spadlerly, siklus penelitian etnografi mengacu 6 langkah. Yang pertama, pemilihan proyek etnografi. Yang kedua, pengajuan pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan. Yang keempat, perekaman data. Yang kelima, analisis data. Dan keenam, penulisan laporan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.